Bab 9. Melihat Fang Yu terdiam, Tang Mingde menatap Tang Xi yang berdiri di belakang Fang Yu. Tang Xi segera melangkah maju. Paman keempat. Tidak, wajah Tang Xiaoro berubah drastis ketika dia melihat Tang Xi ingin mengambil tindakan terhadap Fang Yu. Tang Xi adalah prajurit bawaan tingkat 8. Begitu dia mengambil tindakan, Fang Yu pasti akan terluka parah. Nak, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Katakan yang sebenarnya. Siapa yang mengirimmu ke sini dan apa tujuannya? Tang Mingde mengerutkan kening dan bertanya. Sebagai keluarga kaya raya, keluarga Tang memiliki terlalu banyak musuh, baik secara terbuka maupun diam-diam. Bagi Tang Mingde, jika dia bisa menemukan salah satu dari musuh-musuh ini, dia lebih memilih membunuh musuh yang salah daripada membiarkan mereka pergi. Aku mengatakan yang sebenarnya, tapi kamu tidak percaya padaku. Apa yang bisa aku lakukan? Kata Fang Yu sambil merentangkan tangannya. Penampilan Fang Yu yang tak kenal takut benar-benar membuat marah Tang Mingde. Sepertinya kamu baru berhenti menangis setelah melihat peti mati. Suara Tang Mingde berubah menjadi sangat dingin. Tang Xi mengulurkan tangannya dan meraih Fang Yu. Berhenti. Uhuk. Pada saat kritis, suara tua terdengar dari atas, disertai batuk. Kakek! Tang Xiaoro berteriak kegirangan ketika dia melihat Tuan Tang muncul di tangga lantai 2, didorong di kursi roda oleh seorang pelayan. Saya bersedia membiarkan adik laki-laki Fang Yu menyembuhkan saya. Tuan Tang memandang Tang Mingde dan berkata. Wajah Tang Mingde berubah, dan dia berkata dengan cemas, Ayah, bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu seperti mengobati penyakit begitu saja? Saya tidak tahu apakah anak ini memiliki motif tersembunyi, tetapi pada usianya, dia tidak bisa menjadi dokter. Tuan Tang benar. Tuan Tang, meskipun Anda menderita kanker paru-paru stadium lanjut, Anda tidak boleh mempercayai beberapa orang yang tidak masuk akal. Ini sama dengan melepaskan harapan untuk bertahan hidup. Selama Anda mengikuti rencana kemoterapi yang saya resepkan untuk Anda, rilekskan pikiran dan tubuh Anda, ada harapan umur Anda dapat diperpanjang. Berdiri di samping Tuan Tang adalah Chen Jingxin, seorang ahli kanker paru-paru yang diundang oleh Tang Mingde dari ibu kota. Ayah, Dr. Chen adalah seorang profesional, Anda harus mendengarkan apa yang dia katakan bukan, kata Tang Mingde. Tuan Tang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli seberapa profesionalnya dia hanya bisa membiarkan saya hidup kurang dari 3 bulan. Saya telah melihat dengan mata kepala sendiri, apa yang mampu dilakukan oleh adik laki-laki Fang Yu. Saya bersedia untuk percaya kepadanya. Jangan hentikan aku lagi. Tang Mingde masih ingin berbicara, tetapi ketika dia melihat mata tegas Tuan Tang, dia menelan kata-katanya. Kondisi fisik Tuan Tang sudah sangat buruk, jangan membuatnya marah lagi. Ayah, saya setuju untuk membiarkan Fang Yu melakukan pengobatan kepada Anda, tetapi Dr. Chen dan kami harus hadir, kata Tang Mingde. Ini adalah kalimat terakhirnya. Saudara Fang Yu, apakah Anda setuju dengan ini? Tuan Tang memandang Fang Yu dan bertanya. Tidak masalah, datanglah secepatnya, Fang Yu menggeliat dan berkata sambil menguap. Posturnya yang malas membuat Tang Mingde dan yang lainnya merasa sangat tidak senang. Bahkan Tang Xiaoro memiliki keraguan di dalam hatinya. Tampaknya sangat tidak bisa diandalkan. Beberapa menit kemudian, Fang Yu tiba di ruang kerja Tuan Tang di lantai 2. Fang Yu mengambil bangku dan duduk di depan Tuan Tang. Tang Mingde dan yang lainnya berdiri di samping, kurang dari 5 meter jauhnya. Selain Tang Xi, Tang Mingde juga memanggil 2 pengawal untuk datang jika Fang Yu melakukan serangan mendadak. Fang Yu meraih pergelangan tangan kanan Tuan Tang dan merasakan denyut nadinya. Melihat adegan ini, Chen Jingxin tampak menghina. Tuan Tang menderita kanker paru-paru, apa gunanya mengukur denyut nadinya? Sayangnya, Chen Jingxin hanya melihat permukaannya saja. Faktanya, selama proses merasakan denyut nadi, Fang Yu telah memasukkan energi sebenarnya ke dalam denyut nadi Tuan Tang, dan membiarkan energi sebenarnya beredar di tubuh Tuan Tang selama seminggu, sehingga memastikan kondisi fisik Tuan Tang. Masuk akal bahwa pelepasan energi sejati hanya dapat dicapai dengan mencapai tingkat yang lebih tinggi pada tahap pembangunan fondasi. Tapi Fang Yu telah mampu melepaskan energi aslinya pada tahap pemurnian Qi tingkat ke-100. Semenit kemudian, Fang Yu menarik tangannya kembali. Ini tidak berjalan dengan baik. Mendengar kata-kata ini, Chen Jingxin di sampingnya bahkan lebih menghina.
Dia selalu meremehkan pengobatan Tiongkok, berpikir bahwa pengobatan Tiongkok adalah ilmu semu dan sekelompok praktisi berpengalaman yang berpura-pura menjadi dewa. Dan semua yang dilakukan Fang Yu sekarang hanya menegaskan pandangannya. Dia memeriksa denyut nadinya dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh bahwa situasinya tidak baik dan bahkan tak ada orang pun dapat menyembuhkannya. Ahem, izinkan saya mengucapkan beberapa patah kata. Nak, apa yang Anda lihat? Apa yang salah dengan situasinya? Bisakah Anda menjelaskannya secara detail? Ini juga memudahkan saya untuk belajar dari pengobatan Tiongkok Anda. Chen Jingxin berbicara dengan duri di matanya, penuh penghinaan. Tang Xiaoro memandang Fang Yu dengan gugup, takut Fang Yu tidak bisa menjelaskan alasannya. Sel kankernya sudah menyebar ke seluruh tubuh, terutama di dekat tulang belakang. Penyebab Pak Tang tidak bisa berjalan karena tulang punggungnya terkikis oleh sel kanker. Apalagi Pak Tang seharusnya disertai dengan tekanan darah tinggi dan gangguan otak ringan. Infark. Seolah-olah dia telah membaca laporan inspeksi Tuan Tang, Fang Yu mencatat semua masalah yang ada pada Tuan Tang. Wajah Chen Jingxin awalnya penuh dengan sarkasme, tetapi saat dia mendengarkan, ekspresinya perlahan berubah dan dia menjadi terkejut, pada akhirnya, matanya membelalak tak percaya. Semua gejala yang disebutkan oleh Fang Yu benar. Termasuk beberapa gejala yang baru muncul dalam 2 hari terakhir. Tang Xiaoro tidak begitu mengerti, jadi dia melihat ke arah Tang Ningde, hanya untuk melihat bahwa Tang Ningde juga tercengang. Bagaimana ini mungkin? Apakah ada yang membocorkan laporan inspeksi majikannya? Liang Rong berkata dengan keras. Tang Ningde kembali sadar dan menatap Fang Yu. Selain kaget, matanya dipenuhi kegembiraan. Apa yang dikatakan Liang Rong tidak mungkin terjadi. Laporan pemeriksaan lengkap Tuan Tang semuanya disimpan di brankas oleh Tang Ningde sendiri, tidak mungkin orang lain menyentuhnya kecuali dokter yang merawat. Selain itu, Fang Yu juga menyebutkan beberapa gejala yang baru saja muncul pada Tuan Tang. Pemuda ini benar-benar mampu. Tidak mungkin menyembuhkan situasimu, kali ini, Fang Yu berkata lagi. Harapan yang baru saja tersulut di mata Tang Ningde langsung padam. Mata Tang Xiaoro memerah. Tadi ku bilang anak ini tidak punya kemampuan. Dia bisa melihat penyakitnya tapi tidak bisa menyembuhkannya. Jadi apa gunanya kamu? Kata Liang Rong sinis dari samping. Berapa lama saya bisa hidup? Tuan Tang bertanya dengan susah payah. Aku akan memberimu akupuntur dulu, lalu aku akan memberimu resep. Jika kamu bisa membeli semua bahan obat yang ada di resep dan meminumnya sekali sehari, kamu mungkin bisa hidup sekitar 10 tahun lagi, kata Fang Yu. 10 tahun. Tuan Tang tertegun sejenak, dan kemudian dia sangat gembira. Dia didiagnosis oleh banyak dokter dengan umur kurang dari 3 bulan, namun sebenarnya dia mampu hidup 10 tahun lagi. Fang Yu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu tidak bercanda? Tang Xiaoro bertanya dengan air mata berlinang. Premisnya adalah, Anda dapat membeli semua bahan obat dengan resep itu. Ada beberapa bahan obat di dalamnya yang seharusnya sangat langka sekarang, kata Fang Yu. Ini jelas bukan masalah. Tidak peduli betapa langkanya, kami akan membelinya. Fang Yu. Tuan, tolong berikan akupuntur pada ayahku secepat mungkin, kata Tang Ningde bersemangat. 1 jam kemudian, Fang Yu keluar dari ruang kerja Tuan Tang. Selama proses akupuntur, Tang memuntahkan seteguk darah, yang mengejutkan Tang Ningde dan lainnya. Tapi seteguk darah ini adalah seteguk darah yang telah mengumpulkan racun di tubuhnya. Setelah dimuntahkan, Tuan Tang merasa jauh lebih rileks dan wajahnya kembali sedikit merona. Chen Jingxin menggunakan instrumen profesional untuk mengukur Tang dan menemukan bahwa semua indikator risiko tubuh Tang telah berkurang banyak. Pada titik ini, Tang Ningde dan yang lainnya sepenuhnya percaya pada Fang Yu. Anda tahu, Tuan Tang telah meminum obat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kali ini tidak ada satupun yang seefektif akupuntur Fang Yu. Chen Jingxin membuat alasan dan meninggalkan keluarga Tang dengan putus asa. Sementara Liang Rong, meskipun masih memandang rendah Fang Yu di dalam hatinya, namun dia tidak berani mengatakan apapun secara lebih terbuka. Setelah menuliskan resepnya, Fang Yu hendak pergi. Dr. Fang, mohon jangan terlalu memikirkan kesalahpahaman dan kekasaran saya sebelumnya kepada Anda, kata Tang Ningde dengan tulus. Fang Yu melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Tang Ningde mengambil cek lagi dan menyerahkannya kepada Fang Yu. Dr. Fang, ini cek yang belum diisi jumlahnya.
Anda dapat mengisi sebanyak yang Anda mau. Ini adalah hadiah Anda karena telah merawat ayah saya. Sebenarnya, uang tidak penting. Saya hanya berharap Tang Xiaoro tidak melupakan janji yang dia ucapkan kepada saya. Fang Yu memandang Tang Xiaoro dan berkata, "Haha, kalian berdua punya kesepakatan pribadi? Ini hal yang bagus. Orang seusiamu harus lebih banyak berkomunikasi." Tang Mingde tersenyum. Dia tahu bahwa Fang Yu adalah seorang jenius medis yang langka dalam 1 abad, dan pasti akan bermanfaat bagi Tang Xiaoro untuk lebih dekat dengan Fang Yu. Bab 10. Setelah Fang Yu pergi, Tang Mingde memandang Tang Xiaoro dengan mata aneh. Putrinya sangat cantik dan memiliki banyak pelamar. Tetapi ketika dia sampai kepada Fang Yu, mengapa dia terlihat seperti ingin menghindarinya? Oh, pasti Xiaoro lah yang membuatnya terlalu centil dan mendominasi, yang membuat Dokter Ilahi Fang kesal. Tang Mingde menghela napas dan berkata, "Tidak. Aku tidak suka menimbulkan masalah, jadi," kata Tang Xiaoro dengan marah. Melihat keluar pintu, Tang Mingde menghela nafas. "Saya sudah lama tidak melihat pemuda yang luar biasa seperti itu. Dia tidak sombong atau terburu nafsu, tenang dan kalem, tetapi memiliki keterampilan magis. Yang paling penting adalah dia memiliki hati yang acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Saat aku memberinya cek tadi, perilaku acuh tak acuh dan tenangnya jauh melampaui usianya. Keluarga macam apa yang bisa membesarkan anak seperti itu? Jika saya punya kesempatan, saya sangat ingin bertemu orang tuanya." Setelah Tang Mingde selesai berbicara, dia berbalik, memandang Tang Xiaoro, dan menggelengkan kepalanya. "Baik, kamu dan Feng Er terlalu jauh di belakang dokter ajaib Fang ini. Kalian saudara dan saudari harus terus bekerja keras." Tang Xiaoro belum pernah melihat ayahnya memuji seorang pemuda sebanyak itu. Apakah Fang Yu ini benar-benar bagus? Tang Xiaoro sedikit tidak yakin. "Menurutku Fang Yu tidak membencimu. Kamu masih perlu lebih banyak berkomunikasi dengannya dan mencoba berteman. Orang ini jelas bukan makhluk di dalam kolam." Tang Mingde memperingatkan lagi. Fang Yu kembali ke kebun sayur dan ingin memetik beberapa sayuran untuk dibawa pulang. Saat berada sekitar 1 meter dari kebun sayur, ia menemukan jejak bekas sepatu di tanah. Meskipun jejak kaki itu tampak sangat dangkal di jalan pegunungan yang kering dan keras, namun Fang Yu masih dapat melihat setidaknya ada 6 jejak sepatu yang berbeda. Dengan kata lain, sekitar 1 jam yang lalu, 6 orang berjalan menuju kebun sayur. Ini tidak biasa, biasanya tidak ada yang menginjakkan kaki di bukit ini. "Sial, apakah kalian di sini untuk mencuri makanan?" Memikirkan hal ini, Fang Yu mempercepat langkahnya. Begitu dia sampai di pinggiran kebun sayur, beberapa bayangan hitam muncul dari samping dan setengah mengelilingi Fang Yu dalam sekejap. Moncong ke-6 pistol semuanya diarahkan ke Fang Yu. Salah satu pria berbaju hitam maju selangkah dengan senyuman di wajahnya dan berkata, "Sobat, kami hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, dan berharap Anda dapat menjawabnya dengan jujur." "Oke, kamu bisa bertanya." Tidak ada sedikit pun kepanikan di wajah Fang Yu. "Apakah kebun sayur ini milikmu?" tanya lelaki berbaju hitam itu. "Memang milikku." Fang Yu berkata singkat. "Jadi, saat ini kemarin sore, apakah kamu juga berada di dekat kebun sayur?" Pria berbaju hitam itu terus bertanya. "Itu benar." Saat ini, Fang Yu sudah tahu mengapa orang-orang ini datang. "Lalu kemarin sore, apakah kamu melihat seorang wanita?" Pria berbaju hitam itu sedikit menyipitkan matanya. "Aku melihatnya," jawab Fang Yu. Beberapa pria berbaju hitam saling memandang dengan niat membunuh di mata mereka. "Apakah kamu menyelamatkan wanita itu?" Pria berbaju hitam itu meletakkan jarinya di pelatuk, siap menembak kapan saja. "Sebenarnya, aku tidak menyelamatkan wanita itu. Temanmu lah yang ingin membunuhku, dan kemudian aku membunuh mereka untuk membela diri," kata Fang Yu sambil tersenyum tipis. "Terima kasih atas kejujuranmu, selamat tinggal." Pria berbaju hitam di depannya tersenyum dingin dan menarik pelatuknya. Ledakan. Ada suara tembakan, dan sebutir peluru ditembakkan tepat ke dahi Fang Yu. Pria berbaju hitam itu hanya berjarak 10 meter dari Fang Yu. Dengan jarak sedekat itu, mustahil bagi manusia untuk melarikan diri. Tapi Fang Yu hanya menoleh sedikit dan menghindari peluru. "Hei, aku bilang temanmu dibunuh olehku karena mereka ingin membunuhku. Kenapa kamu melakukannya lagi?" Suara Fang Yu seperti hantu, melayang di telinga setiap pria berbaju hitam.
Keenam pria berbaju hitam berada dalam kebingungan. Mereka menoleh untuk mencari Fang Yu, tetapi tidak dapat melihat siapapun. Ledakan! Detik berikutnya, seorang pria berbaju hitam berteriak dan terbang keluar. Dia di sini. Pria berbaju hitam lain berteriak dan menembak. Ledakan! Tembakan ricuh terdengar, diiringi semburan jeritan. Hanya dalam 30 detik, 5 dari 6 pria berbaju hitam jatuh ke tanah dan kehilangan suara. Yang terakhir adalah pria berbaju hitam yang baru saja menanyakan pertanyaan itu. Setelah menyaksikan keterampilan hantu Fang Yu, wajah pria berkulit hitam itu menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia bertemu monster. Melarikan diri. Harus melarikan diri. Jika tidak, pasti tidak akan selamat. Pria berbaju hitam itu berbalik dan hendak melarikan diri, tetapi melihat Fang Yu berdiri di depannya. Ah! Pria berbaju hitam itu berteriak, mengangkat pistolnya dan ingin menembak Fang Yu yang berada di dekatnya. Retakan! Namun detik berikutnya, tangan kanannya yang memegang pistol terpotong oleh telapak tangan Fang Yu. Pria berbaju hitam itu menjerit dan jatuh ke tanah, matanya terbuka lebar dan penuh ketakutan. Panggil bala bantuan! Beritahu Nona yang bahwa orang ini adalah monster. Pria berbaju hitam mengeluarkan ponsel kuno dari sakunya dengan tangan kiri dan memutar nomor. Fang Yu menatapnya dengan tenang. 3 detik kemudian, panggilan itu dijawab. Ketika pria berbaju hitam hendak berbicara, Fang Yu mengambil teleponnya. Halo, ada keheningan di sisi lain untuk beberapa saat. Orang-orang yang kamu kirim telah aku tangani. Aku benci masalah, jadi kuharap ini yang terakhir kalinya, kata Fang Yu. Nona Yang, orang ini bukan orang biasa. Anda harus mengirim saudara Bai, ah! Pria berbaju hitam itu berteriak keras. Sebelum dia selesai berbicara, Fang Yu telah menendang dadanya lagi, dan ia langsung meninggal. Siapa nama lengkapmu? Fang Yu bertanya di telepon. Pihak lain tetap diam. Oke, lupakan saja jika kamu tidak ingin mengatakan apapun. Ingat apa yang aku katakan dan jangan main-main denganku lagi. Setelah mengatakan itu, Fang Yu menutup telepon. Melihat darah dan mayat di tanah, Fang Yu mengusap pelipisnya. Apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini? Saya menghadapi lebih banyak masalah daripada 10 tahun sebelumnya. Keluarga Yang Yinzu meletakkan teleponnya, tangannya seputih batu giok sedikit gemetar. Dia, dan keluarga Yang, tidak pernah diancam seperti ini. Siapa kamu? Bibir merah Yang Yinzu menyala, dan mata hitam putihnya memancarkan aura pembunuh. Hari ini dia mengirim 6 anggota elit keluarganya, tapi semuanya musnah. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Dalam 2 hari terakhir, dia telah kehilangan 8 elit berturut-turut. Memikirkan suara terakhir bawahannya di telepon, Yang Yinzu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Biarkan Baisan datang kepadaku. Rumah sakit pusat Jianghai, di bangsal VIP. Jirumei terbangun dari koma dan melihat orang tuanya duduk di samping ranjang rumah sakit. Ketika Ji Dongshan melihat Jirumei sadar kembali, dia akhirnya merasa lega. Rumei, kamu akhirnya bangun. Apakah kamu merasa tidak nyaman? Ibu Weiling di sampingnya juga terlihat gugup. Ayah, Bu, aku baik-baik saja, jawab Jirumei. Setelah memastikan bahwa Jirumei baik-baik saja, wajah Ji Dongshan menjadi gelap dan dia berkata, Rumei, apakah kamu yakin keluarga yang melakukan ini? Saya yakin. Kedua pembunuh itu mengira saya akan mati dan menyebut nama Yang Yinzu. Jirumei sedikit mengernyit dan berkata, Keluarga Yang. Sialan. Di masa lalu, pertarungan dilakukan di bawah meja, tapi sekarang mereka benar-benar mengambil tindakan secara langsung dan menginginkan nyawa putriku yang berharga. Jika balas dendam ini tidak dibalas, aku, Ji Dongshan, tidak layak untuk dipanggil sebagai ayah. Ji Dongshan berkata dengan marah. Setelah beberapa saat, Ji Dongshan sedikit tenang dan bertanya, Rumei, apakah kamu masih ingat siapa yang menyelamatkanmu? Ini adalah dermawan terbesar bagi keluarga Ji kita, dan kita harus membalasnya. Mengingat keterampilan Fang Yu, Jirumei masih merasa ketakutan. Aku tidak tahu namanya, tapi dia terlihat sangat muda dan sangat terampil. Kedua pembunuh itu memegang senjata di tangan mereka, tapi mereka bahkan tidak sempat menembak, kata Jirumei. Ada dewa seperti itu? Bukankah dia lebih kuat dari Paman Wumu, kata Ji Dongshan.
Wu Ming adalah saudara laki-laki tercinta Ji Dongshan, seorang prajurit bawaan tingkat 9 dengan kekuatan luar biasa. Ji Rumei menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, tapi orang itu memang sangat kuat. Yah, bagaimanapun juga, dia adalah dermawan kita. Kita harus menemukannya dan membalas budi karena telah menyelamatkan nyawamu, kata Ji Dongshan. Di kelas keesokan harinya, Fang Yu duduk di kursinya dan memandang Tang Xiaoro di sampingnya. Hei, sudah waktunya kamu menepati janjimu kan, kata Fang Yu. Aku akan pergi setelah kelas nanti, kenapa kamu terburu-buru? Tang Xiaoro berkata tidak puas. Dia juga memiliki harga diri, rasanya menyakitkan hatinya ditolak oleh laki-laki seperti ini. Setelah kelas usai, Tang Xiaoro meninggalkan tempat duduknya dengan marah dan berjalan ke kantor. Saya akhirnya bisa menjauh dari pusat topik dan tidak diperhatikan oleh orang lain. Fang Yu kemudian menarik napas dalam-dalam. 5 menit kemudian, Tang Xiaoro kembali dan duduk di sebelah Fang Yu dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Dekan menolak saya pindah, dan saya bahkan dikritik.